Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiarani, NPM C0C0190006, Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 3, yaitu konsolidasi dengan ekuitas pada nilai tercatat ekuitas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu mengenai konsolidasi dengan ekuitas pada nilai tercatat ekuitas. Secara entitas, pencatatan perusahaan induk dan perusahaan anak itu merupakan entitas pencatatan secara terpisah. Mengapa perusahaan induk dan perusahaan anak itu merupakan entitas pencatatan secara terpisah? Itu karena transaksi yang terjadi di perusahaan anak tetap dicatat oleh perusahaan anak, sedangkan transaksi perusahaan induk tetap dicatat oleh perusahaan induk. Lantas mana letak pembeda antara perusahaan induk dan perusahaan anak itu? Kalau perusahaan induk yang membuat laporan keuangan atau menyusun laporan keuangannya, sedangkan perusahaan anak hanya melakukan pencatatan. Jadi catatan yang dilakukan oleh perusahaan anak akan diberikan kepada perusahaan induk itu sebagai laporan keuangan konsolidasian. Sebagai contohnya yaitu jika kalau perusahaan induk mempunyai 10 perusahaan anak, maka masing-masing perusahaan akan memiliki saldo dari akun yang digunakan oleh perusahaan mereka. Kemudian di perusahaan induk melakukan proses konsolidasi yang dilakukan oleh setiap accounting dari perusahaan induk. Mereka menggabungkan laporan keuangan tersebut dari perusahaan induk dan perusahaan anak. Jadi laporan keuangan tunggal yang disebut laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasian, yaitu khusus level 1. Bagaimana cara pencatatan atau menyusun laporan keuangannya? Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk kasus di mana akuisisi yang dilakukan perusahaan induk terhadap sahamnya perusahaan anak itu dianggap diakuisisi pada nilai tercatat dari ekuitas. Berarti nilai ini sesuai dengan nilai ekuitasnya atau nilai tercatatnya. Yaitu, jika dia diakuisisi pada nilai tercatat dari ekuitas, maka tidak akan ada yang namanya selisih karena kita memberi imbalan. Imbalan yang diserahkan atau imbalan yang diahlikan dari perusahaan induk kepada perusahaan anak dalam bentuk kas itu sebesar nilai tercatat dari ekuitas perusahaan anak yang diambil alih, maka tidak ada selisih. Maksudnya di sini misalkan ekuitas perusahaan B itu mempunyai nilai sebesar 1 miliar. Sedangkan perusahaan A yang akan membeli perusahaan B atau mengakuisisi perusahaan B itu tetap membeli perusahaan B senilai nilai ekuitasnya yaitu senilai 1 miliar. Maka di sini tidak ada yang namanya selisih atau kelebihan dari nilai tercatat atau nilai ekuitasnya. Selanjutnya untuk akuisisi pada nilai tercatat ekuitas, anak ini akan terbagi menjadi 2. Yang pertama, ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat ekuitas, tetapi khususnya kepemilikan penuh. Artinya apa? Itu artinya yang pertama itu menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Hanya menyusun laporan keuangan keuangan konsolidasi, alasannya karena belum ada transaksi. Yang kedua, menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi yang disusun adalah laporan laba rugi komprehensif. Laporan perusahaan ekuitas konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasi, maka pada kasus ini tidak dikenal namanya non pengendali. Maksudnya di sini perusahaan mengakuisisi seluruh saham dari perusahaan yang diakuisisinya. Bisa jadi itu 100%. Sumber informasi untuk menghasilkan laporan arus kas ada 3. Yang pertama, net income atau laba bersih dari periode berjalan. Yang kedua itu ada laporan posisi keuangan korporatif. Terus yang ketiga itu ada tambahan informasi pendukung. Yang terakhir, inti informasi dari catatan atas laporan keuangan yaitu berisi kebijakan yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, kebijakan akuntansi. Dan yang kedua adalah penjelasan setiap akun yang ada di dalam laporan keuangan. Suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat atau sejak dia memiliki pengendalian atas suatu perusahaan sampai berakhir pengendalian itu sendiri. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, ini akan dikenal jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi bukan bagian dari siklus akuntansi. Jurnal eliminasi adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian.
Jurnal eliminasi tidak diposting dan tidak mempengaruhi. Jurnal eliminasi digunakan supaya akun beserta saldonya yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi itu hanya mencerminkan pengaruh transaksi ke pihak non afiliasi. Nah, maksudnya di sini suatu perusahaan yang akan mengakuisisi itu jika mengakuisisi sesuai nilai-nilai dengan nilai tercatat, maka tidak akan ada selisih yang namanya selisih atau kelebihan pembayaran. Tetapi jika perusahaan itu mengakuisisi lebih dari nilai tercatatnya saham, maka maksud saya nilai tercatat ekuitasnya, maka perusahaan tersebut akan melakukan yang akan muncul namanya diferensial. Diferensial dan jurnal eliminasi akan dibahas pada bab berikutnya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi bab 3 yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.